Karena itu menarik kalau saya baca di dalam sebuah hadis qudsi, Pak. Di dalam sebuah hadis qudsi itu Allah berfirman, di hadis qudsi ini firman Allah yang redaksinya dipertahankan, tidak dirubah, bukan redaksi Rasul, tapi tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Kan gini, kalau Al-Quran itu firman Allah diterima oleh Rasul, tidak dirubah satu huruf pun. Jadi firman Allah itu gitu Qul huwallahu ahad. Rasulullah menyampaikannya Qul huwallahu ahad. Enggak ada satu huruf pun yang hilang. Maka kenapa kita luar biasa memuliakan Al-Quran ya? Kan banyak orang yang mengatakan, apa sih Al-Quran? Kan kertasnya sama dengan kertas buku-buku yang lain, diterbitkan dari percetakan yang sama. Kenapa Al-Quran harus kita taruh di tempat yang tinggi gitu? Begitu disobek Al-Quran, diinjak-injak di Swiss. Kemarin di mana lagi itu? Di India lagi. Sekarang sedang ramai itu. Umat Islam bangkit itu. Siap mengorbankan nyawa untuk itu. Kenapa? Masalahnya bukan masalah kertas dan tintanya. Karena yang ada dalam kertas dan tinta itu firman Allah, itu yang kita muliakan. Firman Allah itu. Makanya kita taruhlah, kalau ibu naruh, tolong ibu enggak naruh Al-Quran persis di lantai. Karena itu akan menjadi sejajar dengan telapak kaki kita. Nyata? Jadi kalau ibu naruh misalnya di meja Al-Quran, taruhlah Al-Quran dia, kalau ada tumpukan buku paling tinggi. Jangan terus Al-Quran di bawah majalah, di bawah naon buku naon. Paling harus paling tinggi. Karena kita memuliakan firman Allahnya itu. Sehingga kita masuk WC enggak kita bawa. Hanya ayeuna ada susahnya itu ya. Al-Quran ada di HP kita. Nah, itu yang agak sulit itu. Enak pergi masuk ke masjid misalnya atau kemana gitu, asup ke WC, disimpan di luar, leungit HP-na, nyokot. Dibawa masuk, sebenarnya kita sudah membawa Al-Quran dina pesakta atau dina tas. Nah itu yang sering jadi masalah gitu. Jadi pertanyaan gimana ini? Atau sekarang banyak juga yang bertanya, itu baca Al-Quran seperti ini di cetakan ini dengan baca Al-Quran di HP beda tuh pahalana. Apaan meureun sarua we jeung teu maca ge nu hafal. Kan itu. Yang penting firmannya dibaca gitu kan itu. Apakah di atas kertas atau di HP atau bahkan teu di HP tidak kertas da geus hafal. Kan rata-rata jemaah di sini kata DKM sudah hafal Al-Quran kan setengah. Ya, hafal. Jadi itu Al-Quran. Kalau hadis kursi, nah itu juga firman Allah, nggak dirubah oleh Rasul, tapi tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Kenapa tidak dimasukkan Al-Quran? Memang itu arahan dari yang membawa firman Allah, malaikat Jibril. Ini enggak masuk ke dalam Al-Quran. Kan Rasulullah itu terus diuji oleh malaikat Jibril, itu diulang-ulang gitu ya, Al-Quran itu. Sehingga susunan Al-Quran seperti sekarang kan tidak sama dengan susunan waktu turunnya. Waktu turunnya bahkan pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Malah surat Al-Alaq ada di juz 30. Jadi beda susunan. Tapi susunan yang sekarang ini ya susunan Al-Quran yang sesungguhnya. Memang ini susunannya. Gimana kita bisa tahu padahal turunnya berbeda? Malaikat Jibril yang terus mengulang kepada Rasulullah itu. Nah, hadis kursi itu firman Allah dengan redaksinya dari Allah yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran.
Sementara yang namanya hadis, firman Allah juga sama, semuanya firman Allah. Cuman dibahasakan oleh Rasul. Jadi diucapkan, diperbuat, dilakukan oleh Rasul gitu. Firman Allah itu. Jadi meyakini Al-Quran dan hadis sama, harus yakin. Harus beriman, sama-sama dari Allah. Ini saya perlu menekankan ini, karena tidak jarang ada orang bertanya begini, Pak, ari ieu hukumna kumaha? Oh, hukumna kieu. Eta aya dasarna dina Al-Quran atau dina hadis? Aya dina hadis. Oh, hadis. Jadi kesana lamun hadis teh. Padahal sama saja. Hukum yang dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis itu sama hukumnya. Jadi lamun cek Al-Quran haram ya haram, cek hadis haram, haram. Lain pedah cek hadis jadi rada haram lah seetik gitu. Enggak sama. Cek hadis haram, haram. Nah itu ya. Nah sekarang di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ma min yaumin", tidak ada satu hari, "tatlau samsahu illa wa tunadis sama", tidak ada satu hari ketika matahari terbit. Jadi setiap hari kan matahari terbit. Tidak ada satu hari tatkala matahari terbit sebagai tanda di awalnya hari itu, kecuali langit-langit itu berkata. Jadi langit berkata, "Ya Rob, wahai Tuhan." Jadi langit setiap hari ngadu ke Allah. "Wahai Tuhan, azin li an askuta kasfan ala ibni Adam." Izinkan aku. Mereka minta izin. Kenapa minta izin? Mereka enggak berkuasa berbuat, bertindak. Karena mereka ya berfungsi sebagaimana ditakdirkan oleh Allah. Maka minta izin. Izinkan kami jatuh. Si langit ingin jatuh gitu. Untuk menimpa semua manusia. Udah dihabiskan aja lah semua manusia ini. Cek langit. Kenapa? Mereka sudah menikmati begitu banyak kebaikan yang kau berikan pada mereka, sementara mereka sangat tidak bersyukur. Nah itu tadi. Jadi langit-langit geus kareuheul ningali kalakuan manusia. Geus gregetan unggal poe teh terus saya minta izin. Hari ini tidak diizinkan, besoknya kitu deui minta izin ke Allah, terus minta izin pada Allah setiap hari. Mudah-mudahan hari ini mah diizinkan gitu. cek langit gitu ya. Hanya langit? Tidak. Wal bihar, ya, watakulul bihar, berkata juga lautan yang seluas itu. Juga ngadu pada Allah, sama pengaduan itu. Izinkan kami untuk menenggelamkan semua manusia. Hari tsunami mangan gerakan saeutik. Tapi korbannya kan sudah luar biasa gitu. Bayangkan kalau semua lautan di bumi ini tsunami atau lebih dari tsunami gitu. Tenggelam semua bumi ini. Tenggelam. Lautan itu kan 3/5-nya bumi. 3/5-nya bumi. Dan kedalamannya jangan dikira yang karena kita sering di pantai yang sakitu gitu dah, paling sakieu gitu dah. Kalau semakin ke tengah ada yang sampai sekian kilometer itu. Kalau itu dibalik gitu kan, terus melebar, habis bumi ini tenggelam. Maka kata lautan itu, izinkan kami untuk menenggelamkan semua manusia. Alasannya tadi itu ya sama. Mereka sudah luar biasa memperoleh kenikmatan kebaikanmu wahai Allah, tapi mereka tidak mau bersyukur. Oh cuman langit dan laut saja? Tidak. Dalam hadis qudsi dikatakan watakulul jibal, berkata juga gunung-gunung. Nah, semua gunung di Bandung sabaraha gunung. Semua gunung di dunia itu ngadu juga kepada Allah itu.
Tiap hari, tiap matahari terbit mereka ngadu lagi berharap. Kalau kemarin tidak dikabulkan, sugan poe ieu gitu. Nah, kata gunung-gunung, izinkan kami untuk menghimpit manusia. Nah, itu dihimpit gitu manusia itu. Ya mungkin ada yang meletus, ada yang naon lah kumaha lah gitu. Sehingga manusia itu dengan alasan, karena alasan yang sama. Mereka sudah terlalu banyak memperoleh kenikmatan darimu ya Allah, tapi tidak mau bersyukur. Fayaqulullahu ta'ala, nah Allah bagaimana menanggapi permohonan-permohonan mereka ini? Karena mereka tidak bisa berbuat seperti kita manusia, Pak. Kalau manusia diberi kemampuan oleh Allah berbuat kan itu. Walaupun Allah tidak ridho kita berbuat maksiat, tapi kan kita bisa berbuat maksiat. Allah tidak ingin manusia kafir gitu, tapi kalau manusia berbuat mau memilih kafir kan diizinkan oleh Allah. Kalau laut dan sebagainya tidak ada kuasa itu, Pak. Maka matahari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mutar di porosnya, mutar saja di situ selama-lamanya. Sugan gitu suatu hari matahari hoream terbit gitu. Enggak ada itu. Oh ya hoream matahari itu. Hoream terbit sehingga berapa hari manusia bingung itu kan, poek itu terus gitu. Ternyata matahari nak hoream. Nggak ada itu. Jadi permohonan mereka selalu ditolak oleh Allah dengan menyatakan dauhum, biarkan mereka. Memang di dunia ini tempat ujian untuk menguji siapa yang mau bersyukur dan tidak. Walaupun jelas Allah menyatakan bahwa wa qalilum min ibadiyas syakur, betapa sangat sedikit sekali nantinya hamba-hambaku yang mau bersyukur. Karena biarkan, kata Allah, karena akulah yang menciptakan mereka. Andai kata mereka mau bersyukur, niscaya kami memberikan lagi rahmat pada mereka. Jika mereka taubat dari maksiatnya, saya buka pintu taubat untuk mereka. Tapi kalau mereka tidak mau bertobat, nah itu resikonya nanti kan itu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya. Sangat mungkin timbul pertanyaan pada kita. Hari gunung teh bisa ngomong gitu. Tadi Tuhan izinkan, bisa gitu ngomong. Terus bahasana bahasa naon? Ya bahasa gunung, lain bahasa Sunda. Bahasa gunung, sungai, apa lautan, ya bahasa lautan. Tapi mereka semua punya bahasa, bisa berkomunikasi dengan Allah yang menciptakan. Dengan kita mah, ya ente. Kita tidak diberi ilmu oleh Allah untuk bisa memahami bahasa mereka. Burung punya bahasa? Punya. Nganti ngarti we urang. Disada we gitu swat gitu. Kalau ngarobrol mah teh dengan sesamanya itu. Urang mah teu ngarti, tinggal hanya menikmati saja ini anak suaranya gitu kan. Itu tinggal ngobrol. Buakeun ngobrolkeun urang meureun teh. Buakeun ngobrolkeun azaitun. Cuma Nabi Sulaiman yang oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa memahami bahasa binatang. Sehingga si hudhud itu yang sempat hilang itu, dan Nabi Sulaiman marah karena tidak minta izin. Tapi akhirnya kemarahan Nabi Sulaiman terobati. Ternyata si hudhud membawa berita penting kan itu. Karena dia menyaksikan di sebuah kerajaan itu Ratu Bilqis itu, kerajaan Sabah itu. Nah, akhirnya peristiwa besar terjadi gitu gara-gara si hudhud. Ya
syariat nama gitu ya, syariatnya gara-gara si Hudhud. Dan karena Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa itu, coba lamun teu mah si Hudhud ngomong orang bengongen waya. Saya di rumah kebetulan banyak sekali ini binatang termasuk burung itu. Iya pagi siang sore ribut wah di sarada gitu. Alhamdulillah di tempat besar ya kalau saya itu nggak dikurung gitu. Tempat yang besar. Masing-masing kita kasih pasangannya. Ada juga yang sudah nggak punya pasangan gitu. Tapi guys monopos iyalah tidak naon gitu. Sudah kesini. Ya itu. Udah ngerti orang. Cuman kebetulan ada yang saya punya beo. Itu asal saya pulang dari masjid habis sholat subuh, pan poe keneh kan lamun subuh teh. Itu yang satu itu beo tuh selalu itu. Pak Haji, Assalamualaikum. Kalau yang lain lewat tidak, Pak. Itulah luar biasanya. Yang lain lewat kan pulang dari masjid juga. Begitu saya gitu. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah saya setiap hari didoakan ke bea itu. Assalamualaikum. Nanti lengkap ya warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan Assalamualaikum. Didoakan terus ya. Nah itu mah kaharti ku saya. Bahasa Assalamualaikum. Karena dia niru bahasa kita gitu. Tapi bahasa aslinya ente. Itu ngerti kita. Nabi Sulaiman salam sampai ngerti bahasa semut. Kalau kita baca Al-Quran itu ya. Si Raja Semut itu kemudian berteriak pada ininya, berhenti kita karena segera kita nyebrang karena Nabi Sulaiman sebentar lagi akan lewat itu. Maka Nabi Sulaiman mendengar itu lalu menyetop pasukannya itu untuk memberi kesempatan semut itu pada nyebrang heula gitu. Nah, itu hanya Nabi Sulaiman. Jadi semua itu punya bahasa. Semuanya hidup. Bukan hanya hewan, bukan hanya tumbuh-tumbuhan yang hidup, semua makhluk ini hidup. Dan semua muslim. Semuanya bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak mengerti tasbih mereka. Kalau kita bertasbih itu dengan mengucapkan di antaranya subhanallah, subhanallah. Ari gunung bertasbih dah kumaha. Wallahu a'lam. Kata Al-Qur'an gunung-gunung bertasbih. Semua bertasbih. Syariat semuanya muslim. Nah jangan-jangan si manuk kita ker disadat emang kita ker bertasbih. Kita nggak tahu tasbih mereka itu. Yang pasti mah mereka muslim semuanya. Yang kafir itu hanya ada di dua makhluk, jin dan manusia. Kalau semua makhluk selain jin dan manusia, muslim. Betapapun kita tidak suka pada babi dan menjauh dari babi karena dagingnya diharamkan. Tapi semua babi itu muslim. Muslim semua babi itu. Mana ada keterangan babi masuk neraka? Muslim semua babi itu. Tidak ada yang kafir, munafik. Tidak ada hayam musyrik. Hayam entok munafik itu. Babi kafir, enggak ada itu. Semuanya muslim. Makanya kalau ada kemudian manusia kafir, derajatnya itu di bawah binatang. Di bawah babi. Kenapa? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal'anam. Mereka diberi akal tapi tidak mau mempergunakan akalnya. Diberi mata, bisa melihat segala sesuatu tanpa terbatas. Mereka tidak pergunakan mata itu untuk melihat di jalan Allah. Diberi telinga, boro-boro dipergunakan untuk mendengar firman Allah. Malah ngadengin wararaneh itu. Ulaika kal an'am kata Allah. Mereka taubahnya binatang. Balhum adhal, bahkan lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Binatang itu muslim, walaupun ditakdirkan oleh Allah muslim gitu. Tapi untuk orang kafir,
Kenapa mereka dengan akalnya tidak mau memilih untuk mukmin, untuk muslim? Nah, itu lebih rendah daripada binatang.